Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel baru saya dan bantu channel ini untuk menuju 10.000 subscriber. Dan kali ini kita akan bahas pembahasan general reading. Dia yang menyakiti kamu ternyata punya banyak hutang. Nah, ini merupakan hal yang baru kamu ketahui. Dan dari general reading kali ini kita bisa melihat bahwa orang yang menyakiti dan juga menzolimi kamu ternyata memiliki banyak hutang. Nah, seperti apa yang muncul dan seperti apa yang terjadi? Yuk langsung saja kita akan simak videonya menggunakan satu kartu oracle yang sudah ada di depan teman-teman sekalian. Oke, kita akan coba lihat. Situasinya adalah untuk dia yang saat ini mungkin ya situasinya pernah menyakiti dan juga menzolimi kamu. Dia berharap muncul adanya kebebasan yang ada di kehidupan dia saat ini. Karena kalau bisa kita lihat pun juga dia merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terus terjadi, merasakan tekanan yang terus muncul di kehidupannya saat ini. Tapi yang jelas adalah di sini dia pun juga berada dalam keadaan yang terus pulih, berada dalam keadaan yang dimana dia berharap bisa ada pemulihan secara ekonomi. Kenapa? Orang yang menyakiti kamu ini sedang berada dalam situasi yang kesulitan, sedang mengalami dalam situasi yang parah terkait dengan kondisi finansialnya. Hutang dia di mana-mana, hutang dia ada berbagai macam lubang, baik yang dengan personal, dengan lembaga, ataupun dengan aplikasi dan sebagainya. Sehingga apa? Dia pun saat ini juga sedang pusing dengan keadaan yang muncul dalam situasi finansial dia saat ini. Dan dia tidak dipercaya oleh orang lain untuk meminjam uang. Jadi ya saya rasa dia pun juga berada dalam situasi yang cukup bingung juga dengan keadaan keuangan yang dia rasakan saat ini. Tapi di sini kamu juga akan beruntung bagaimana melihat bahwa dia pun juga menderita setelah menyakiti kamu. Karma itu cukup instan ya. Di beberapa bulan yang lalu dia pernah menyakiti kamu, dia pernah mengkhianati dan juga meremehkan, merendahkan kamu. Nah, di bulan ini kamu melihat video ini, di bulan apapun itu, di sini dia akan merasakan kehancuran, merasakan kesulitan demi kesulitan yang terjadi di kondisi finansial dia. Sehingga apa? Dia pun saat ini juga sedang mumet gitu loh. Dia sudah menampakkan situasi yang pusing, menampakkan situasi yang ruwet dalam kondisi keuangan yang dia rasakan saat ini. Sehingga apapun itu, dia pun juga sedang merasakan adanya beberapa hal yang nggak nyaman, merasakan adanya beberapa hal yang nggak begitu baik di dalam kondisi keuangannya. Jadi ya saya rasa dalam kondisi keuangan dia saat ini juga sedang berantakan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hariannya saja, dia pun juga cukup ngos-ngosan, cukup ngap-ngapan. Jadi ya posisinya dia pun juga betul-betul di titik nadir terendah dalam kondisi keuangan. Tapi di sini apakah kamu harus mensyukurkan atau istilahnya kamu harus istilah Jawanya nyokurke dengan kondisi ini? Saya rasa jangan, karena dengan ini situasi yang terjadi tentu ini bisa berbalik juga kepada diri kamu. Jadi ya cukup tahu saja, cukup cuek saja. Karena yang jelas perubahan kehidupan itu pasti akan terjadi dan dia saat ini sedang mengalami perubahan hidup yang signifikan. Dari yang sebelumnya di atas, sekarang sedang menuju di bawah. Karena apa? Yaitu tadi perlakuan buruk yang dia lakukan kepada orang lain, termasuk kepada diri kamu, ini ternyata juga mengakibatkan terjadinya beberapa hal yang terjadi di kehidupan si dia. Dan dia pun juga terjebak dalam situasi yang cukup rumit gitu loh. Yang ini selesai, datang lagi yang lainnya. Yang ini selesai, datang lagi yang lainnya. Jadi akan terus muter-muter di situ. Ada hutang yang memang keliling pinggang, yang mengitari kehidupannya. Jadi ya saya rasa ini pun juga akan memberikan satu hal yang dia itu mendambakan adanya keseimbangan yang terjadi. Tapi pada faktanya saking banyaknya hutang yang dia punya, saking banyaknya hutang yang dia rasakan sampai dengan saat ini, ternyata ini juga memberikan satu hal yang baik, ini juga akan memberikan satu hal yang positif. Yang ternyata di sini kamu bisa ambil pelajaran karma itu betul-betul nyata. Karma itu betul-betul terjadi dalam waktu yang cukup cepat loh gitu, karena memang di beberapa waktu yang lalu kamu disakiti dia, kamu dikhianati dia, dikecewakan dan sebagainya, tapi dia saat ini memang merasakan kehancuran yang saya rasa juga luar biasa. Bahkan dalam sisi keluarga, orang yang menyakiti kamu ini pun juga mengalami masalah keluarga. Bisa dikatakan dia pun juga mengalami beberapa perpecahan ya dengan keluarganya.
ada masalah dengan keluarganya ini, ada masalah dengan saudaranya itu. Jadi emang ada beberapa situasi yang memang dia pun merasakan keadaan-keadaan yang saya rasa juga sedang bermasalah pada kondisi saat ini. Tapi ya dia pun juga walaupun kondisinya demikian, masih saja tetap beranggapan ini adalah satu hal yang mungkin saya rasa juga dia malah menganggap ini adalah untuk menaikkan derajatnya tanpa dia sadar ini adalah karma yang dia rasakan dari apa yang telah dia perbuat. Tapi yang namanya untuk orang-orang seperti ini bisa dikatakan ya memang nggak akan pernah sadar gitu loh, karena dia pun akan selalu merasa benar dengan apa yang terjadi gitu. Jadi emang situasi yang terjadi adalah ya udah biarkan saja dengan posisi yang ada saat ini, nggak usah terlalu difikirkan dan juga dikhawatirkan, karena memang dia pun juga sebentar lagi juga akan merasakan apa? Merasakan hal yang dimana dia pun juga akan memfitnah kamu kembali. Dia juga akan membicarakan kejelekan kamu. Jadi yang anehnya adalah dia sudah terkena karma dengan apa yang dia lakukan, tapi dia masih membicarakan kejelekan orang lain, masih memfitnah orang lain. Jadi dia ini belum ada kapoknya dengan kondisi ini. Jadi ya udah cuekin aja. Ketika sebentar lagi dia akan membicarakan kejelekan kamu atau bahkan dia akan memfitnah kamu dan juga memfitnah keluarga kamu, tapi ya udah nggak apa-apa, cuekin aja dengan situasi yang ada, karena kamu juga punya feeling gitu loh, dia nggak akan kapok walaupun dia sudah dihantam dengan berbagai macam perkara, sudah dihantam dengan berbagai macam permasalahan, tapi dia nggak akan kapok dengan kondisi ini, bahkan dia pun malah akan semakin menjadi-jadi dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi ya udah nggak masalah, dia sedang mumet dengan hutangnya, sehingga apa, dia itu mencari pelampiasan dengan salah satunya itu adalah memfitnah dan juga membicarakan kejelekan yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi emang dalam situasi saat ini, memang kamu dalam keadaan yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi terkait dengan apa yang terjadi di kehidupan kamu saat ini. Jadi emang dengan situasi yang saat ini terjadi pun kamu juga harus bersyukur gitu loh. Karena emang dengan keadaan yang terjadi, si dia merasakan kehancuran dan kamu akan terus berkembang. Kamu akan terus merasakan adanya hal-hal yang baik, kamu akan merasakan adanya hal-hal yang bagus yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga kamu pun juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang baik, bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada di kehidupan kamu saat ini. Kamu terus berkembang, keuangan kamu terus pulih, dan saya rasa dia pun juga iri dengan keuangan yang pulih yang kamu rasakan pada situasi saat ini. Jadi ya terus bersyukur dan terus bersyukur dengan apa yang ada, dengan apa yang terjadi di kehidupan kamu saat ini. Keuangan kamu berkembang dan dia yang menyakiti kamu justru malah terlilit banyak hutang. Ada hutang sana, ada hutang sini yang dia sedang pusing untuk menyelesaikan itu semua. Jadi ya seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.